Di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Dia tinggal sendirian dan merasa kesepian. Dia mendambakan seorang anak yang bisa menemaninya. Di suatu sore, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan, Mbok Sarni bertemu dengan raksasa pemakan manusia. Dia gemeteran ketakutan dan memohon kepada raksasa agar membiarkannya pergi. Baiklah, aku akan melepaskanmu kalau kau bisa memberiku seorang anak untuk disantap. Tapi aku tidak punya anak. Kalau begitu, ambillah biji timun ini. Aku titipkan untuk kau tanam. 15 tahun lagi, aku akan kembali untuk memakannya. Mbok Sarni pun pulang dan menanam biji itu di halaman rumahnya. Setelah 2 minggu, mentimun itu tumbuh dan berbuah sangat lebat. Salah satu mentimun terlihat berukuran cukup besar. Mbok Sarni kemudian memetik dan membelah mentimun tersebut, berisi bayi yang cantik jelita. Itu pun kemudian diberi nama Timun Mas. Walaupun bahagia mendapatkan seorang anak, bahwa Sarni teringat akan janjinya kepada raksasa. Ia berpikir keras mencari cara untuk Timun Mas tidak diambil oleh raksasa. Setelah mendengar adanya petapa sakti, dia segera menyuruh Timun Emas untuk meminta pertolongan oleh sang petapa. Timun Mas diberi 4 bungkus kecil untuk ditaburkan jika ia bertemu dengan raksasa. Nah, benar saja, ketika saatnya tiba, raksasa datang untuk menagih janjinya kepada Mbok Sarni. Mbok Sarni berusaha mengulur waktu agar Timun Mas bisa kabur. Menyadari hal tersebut, raksasa pun murka dan segera mengejar Timun Mas. Timun Mas pun segera berlari. Ia lalu menjatuhkan kantong pertamanya yang berisi biji mentimun. Sungguh sangat ajaib. Lalu timbullah ladang mentimun yang sangat lebat buahnya, sehingga langkah raksasa pun menjadi terhambat karena tubuhnya terlilit oleh batang mentimun. Raksasa pun lolos dari lilitan batang mentimun. Lalu Timun Mas melemparkan kantong yang kedua yang berisi jarum. Lalu tumbuhlah pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Setelah raksasa lolos dari pohon bambu yang sangat tinggi, lalu ia mengejar Timun Mas. Timun Mas pun menjatuhkan kantong yang ketiga yang berisi garam. Kemudian bau-bau hutan menjadi lautan yang sangat luas. Namun raksasa tetap saja berhasil dari hambatan dan terus mengejar Timun Mas. Timun Mas pun ketakutan, lalu ia melemparkan kantong yang keempat yang berisi terasi. Dari situ terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya raksasa terjebur di dalam lumpur tersebut hingga mati. Timun Mas pun kembali ke rumah Mbok Sarni dengan lega. Kini hidup mereka berdua bahagia.